Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Adelina Putri dengan NPM 25646035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis black spot dan keselamatan transportasi di Jalan Selayur Kota Semarang. Berikut merupakan latar belakang Jalan Selayur. Yang pertama, ada peran strategis jalan. Sistem transportasi jalan mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas penduduk, serta distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan yang baik meningkatkan efisiensi dan mempercepat konektivitas antar wilayah. Namun, ada pun resikonya yaitu peningkatan volume kendaraan tanpa disiplin pengguna jalan untuk jadi memicu kecelakaan lalu lintas. Di sini kami menggunakan jalan Selayur untuk penelitian yang mana merupakan jalur komuter utama dan logistik industri. Jalur ini juga memiliki kondisi geometrik ekstrim berupa tanjakan, turunan, tikungan tajam yang berpotensi untuk memicu kecelakaan tersebut. Hambatannya adalah ada aktivitas samping jalan seperti pemukiman, pertokoan, dan kendaraan keluar masuk. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan yang kami cari tahu. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas Jalan Selayur. Yang kedua, di manakah lokasi titik rawan kecelakaan atau black spot pada ruas jalan tersebut. Yang ketiga, faktor apa saja yang dominan menyebabkan kecelakaan di lokasi penelitian. Yang keempat, bagaimana rekomendasi penanganan yang efektif untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Yang mana tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Selayur. Yang kedua, menentukan lokasi daerah black spot berdasarkan analisis data tersebut. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di lapangan. Yang empat, adalah memberikan rekomendasi teknis sebagai upaya peningkatan keselamatan jalan. Berikut merupakan batasan dan manfaat penelitian, yang mana lokasi penelitian terbatas pada ruas Jalan Selayur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Data kecelakaan yang kita gunakan merupakan data sekunder dari instansi kepolisian dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir. Kemudian ada juga analisis yang digunakan, yaitu meliputi metode tingkat kecelakaan TK atau metode EAN atau AEK. Penelitian ini tidak membahas desain teknis perbaikan jalan secara detail. Lalu adapun manfaat penelitian, yaitu ada 3. Bagi akademis itu bisa menjadikan bahan referensi, pengembangan ilmu, dan lain sebagainya. Lalu bagi instansi yang terkait di Dinas Perhubungan, Kepolisian, Pemda, itu bisa mengambil kebijakan penanganan rawan kecelakaan. Lalu untuk masyarakat itu bisa memberikan informasi pentingnya keselamatan berlalu lintas. Sistem dan komponen transportasi. Itu ada 4, yaitu prasarana, sarana, manusia, dan regulasi. Yang pertama, prasarana. Fasilitas fisik pendukung pergerakan kendaraan seperti jalan raya, sistem dan komponen transportasi. Itu ada 4, yaitu prasarana, yang mana seperti jalan raya, jembatan, rambu lalu lintas, marka jalan, dan lampu penerangan jalan. Yang kedua ada sarana, yaitu alat pemindah manusia atau barang, yang mana adalah sepeda motor, mobil, penumpang, bis, atau truk yang wajib memenuhi persyaratan kelayakan teknis kendaraan. Lalu ada juga manusia, seperti pengemudi, penumpang, pejalan kaki, pengatur lalu lintas. Lalu regulasi yang mengatur tentang ini adalah Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. Faktor penyebab kecelakaan. Ada 4, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Contoh dari faktor manusia, yaitu
kelalaian berkendara, melanggar rambu, lalu ada mengemudi saat ngantuk, lalu juga kebut-kebutan. Terus ada faktor kendaraan yang mana kendaraan yang tidak sesuai kelayakan mengemudi. Yang kedua ada faktor kendaraan yang mana kondisi kendaraan yang tidak stabil seperti remblong, ban pecah, lampu mati, serta kendaraan yang melebihi kapasitas muatan. Yang ketiga, faktor jalan. Faktor jalan ini bisa berupa permukaan jalan yang licin, terus turunan atau tanjakan yang curam, lalu juga ada rambu jalan yang kurang. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bermacam-macam, yaitu bisa seperti hujan deras, kabut tebal, terus juga kurangnya penerangan saat malam hari, serta aktivitas di samping jalan tersebut. Karakteristik dan konsep black spot. Karakteristik dan konsep black spot. Definisi titik rawan. Black spot merupakan suatu titik atau segmen jalan tertentu yang memiliki tingkat kejadian kecelakaan tertinggi dibandingkan lokasi di sekitarnya dalam periode tertentu. Definisi titik rawan. Black spot merupakan suatu titik atau segmen jalan yang tertentu. Definisi titik rawan. Black spot merupakan suatu titik atau segmen jalan tertentu yang memiliki tingkat kejadian kecelakaan tinggi dibandingkan lokasi sekitarnya dalam periode waktu tertentu. Lalu penyebab terbentuknya black spot yaitu yang pertama, kombinasi geometrik jalan yang buruk dengan volume lalu lintas padat. Yang pertama, kombinasi geometrik jalan yang buruk dengan volume lalu lintas padat. Yang kedua, kurangnya rambu, marka jalan, dan penerangan jalan umum. Yang ketiga, tingginya aktivitas samping jalan. Yang keempat, kecepatan operasional kendaraan yang tidak sesuai batas aman. Berikut merupakan kondisi geometris lokasi penelitian. Penelitian ini difokuskan pada segmen kritis tanjakan Silayur yang menghubungkan area perkotaan dengan kawasan BSB. Tipe jalannya yaitu 4 lajur, 2 arah terbagi. Lalu lebar total jalannya itu ada 14 meter, median dan trotoar itu mediannya 1,2 meter, trotoarnya 0,8 meter. Daerah milik jalan ada di 16 meter. Berikut merupakan alur penelitian kita, yaitu ada 4, yaitu persiapan awal, seperti identifikasi permasalahan, lalu kita juga mengumpulkan data sekunder dari Polrestabes, yaitu data kecelakaan, dan Dinas Perhubungan, yaitu data volume lalu lintas. Lalu yang ketiga itu analisis teknis. Lalu yang ketiga itu analisis teknis. Menghitung derajat kejenuhan jalan, tingkat pelayanan, serta metode nilai AEK. Lalu yang keempat adalah solusi. Lalu yang keempat adalah solusi dan saran. Berikut merupakan rumus dari analisis kapasitas dan AEK. Yang mana di sini bisa kita lihat DS itu derajat kejenuhan untuk menentukan tingkat kejenuhan arus lalu lintas. Baik, kita bisa lihat ada 2 rumus yaitu DS dan AEK. DS ini merupakan derajat kejenuhan, yang mana menentukan tingkat kejenuhan arus lalu lintas dari perbandingan volume dan kapasitas. DS adalah rumusnya Q per C. Lalu ada AEK, angka ekuivalen kecelakaan. Melakukan pembobotan tingkat fatalitas kecelakaan untuk mencari indeks kerawanan jalan. Berikut merupakan rumusnya. Lalu ada kinerja tingkat pelayanan jalan. Pagi hari jam 7 sampai jam 9 itu arusnya stabil, kategori C. Lalu jam 12 sampai jam 2 siang itu kategorinya C juga, arus stabil. Terus di sore hari dari jam 4 sampai jam 6 malam itu arusnya tidak stabil, kategori E, yang mana kategori E ini sering terjadi hambatan dan kemacetan panjang yang mendekati batas kapasitas jalannya. Analisis penyebab kecelakaan, yaitu ada 4, faktor manusia seperti kelalaian pengendara, terus kelelahan fisik dan melanggar batas kecepatan aman. Yang kedua, geometris lereng, yaitu seperti kelandaian tanjakan atau turunan yang curam, yaitu seperti kelandaian tanjakan atau turunan Silayur, yang mana tergolong curam.
Yang ketiga itu ada beban truk overload. Karena biasanya ada beberapa truk yang lewat situ, tapi dengan membawa beban yang sangat overload untuk melintasi kawasan tersebut. Padahal di situ tanjakannya tadi tergolong curam. Yang ketiga, beban truk overload. Beban ini, yang ketiga beban truk overload. Truk muatan banyak truk yang melewati daerah ini, banyak truk yang melewati daerah ini, tapi mereka pada bawa kayak beban truk overload, yang mana banyak truk yang melewati daerah tersebut yang melebihi batas as roda overload. Yang ketiga, beban truk overload. Truk muatan industri atau tambang yang melebihi batas as roda melintas menuju kawasan industri PSB. Yang keempat, perlengkapan jalan. Rambu-rambu peringatan bahaya, marka jalan, serta lampu penerangan jalan itu masih belum optimal. Berikut merupakan rekomendasi penanganan teknis. Yaitu yang pertama ada penambahan rambu peringatan, seperti batas kecepatan maksimal, rambu turunan curam, lampu peringatan, dan garis kejut sebagai pengingat fisik pengendara. Yang kedua, membatasi jam operasional kendaraan, khususnya kendaraan berat dengan muatan di atas 8 tol, membatasi jam operasional kendaraan, membatasi jam operasional kendaraan berat dengan muatan di atas 8 ton pada jam sibuk, terutama tadi kita bisa lihat sibuk-sibuknya itu jam 4 sampai jam 6 malam, untuk mengurangi beban yang di jalan. Yang ketiga, ada perbaikan fisik atau drainase juga, melakukan penataan pengepresan. Yang ketiga, perbaikan fisik dan drainase. Melakukan perataan kelandaian lereng ekstrim jangka panjang, dan memperbaiki sistem aliran air hujan agar tidak merusak aspal. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu yang pertama, status rawan black spot tadi. Yang pertama, Tanjakan Silayur ini terbukti menjadi kawasan rawan kecelakaan atau black spot di Kota Semarang dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi pada jam puncak pagi dan sore hari. Yang kedua, kinerja pelayanan jalan, yang mana tingkat pelayanan jalan di jam sibuk sore hari berada pada kategori kritis E dengan DS 0,91, di mana kendaraan ini bergerak tidak stabil dan sering terjadi perlambatan signifikan. Yang ketiga, ada faktor utama penyebab, yang mana yang pertama adalah overload, lalu geometri jalan tadi curam, dan belum ada fasilitas penyelamat darurat. Yang ketiga adalah kerusakan perkerasan jalan aspal berupa retak, alur, dan bleeding. Yang keempat, rusaknya perkerasan jalan dipercepat oleh genangan air akibat drainase yang buruk. Kalau saran dan tindak lanjut penanganan itu mungkin bisa dilakukan perbaikan rambu, lalu melakukan pengawasan terhadap kendaraan berat yang melintasi, lalu dilakukan pemeliharaan jalan yang berkala, seperti perbaikan aspal yang rusak secara rutin, dan perbaikan aliran air atau drainase. Berikut merupakan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.